Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kalau kita melihat sebetulnya kan ya kita harus apresiasi pemerintah sudah berusaha demikian rupa. Mungkin karena sudah lama ya tidak pernah mengalami hal serupa seperti ini. Kalau kita tidak salah kan SARS dan MERS itu sekian hampir atau mungkin 10 tahun yang lalu lebih ya. Termasuk flu burung ya. Termasuk flu burung. Pertanyaannya adalah begini, kalau kita melihat ada yang mengatakan pemerintah kemarin relatif terbata-bata. Lalu ada ketidaksamaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian juga ada melanggar undang-undang malah ketika identitas korban corona ini diumumkan. Nah pertanyaannya begini, kalau kemudian melihat hal seperti ini, apakah memang ternyata stigma bahwa orang Indonesia itu hanya jago bersiap kalau sudah mengalami itu ternyata benar? Ya saya pikir ini sebuah pelajaran lagi ya. Artinya sebenarnya kan prosedur-prosedur seperti ini kan harusnya sudah menjadi acuan baku ya. Artinya ketika ada persoalan-persoalan seperti serangan virus seperti ini sebenarnya sudah ada SOP yang harus bisa diimplementasikan begitu ada persoalan. Seharusnya. Seharusnya. Tapi sekarang ternyata sebelumnya tidak ada ya, belum ada. Ya belum ada karena kan protokol itu baru dibentuk kemarin kemarin itu 2 hari yang lalu ya. Sementara kan serangan virus corona itu sudah mewabah di Cina sejak 2 bulan silam. Kemudian Desember, juga mewabah ke negara-negara lain itu sudah 1 atau 2 bulan yang lalu. Tapi kita kan masih mengatasi persoalan secara parsial mungkin kemarin. Kalau kemarin kan pemerintah lebih fokus bagaimana agar ekonomi kita tidak terlalu terdampak oleh virus corona. Soal itu cepat loh menanganinya, cepat sekali. Makanya waktu itu berbagai insentif diberikan, stimulus juga diberikan, bahkan memberikan diskon tiket segala macam. Jadi kesannya itu lebih fokus ke persoalan ekonomi, bagaimana agar ekonomi tidak terlalu terdampak, tetapi kesannya agak kurang memperhatikan penanganan di bidang kesehatan atau agar tidak mewabah ke rakyat. Masalah intinya agak kurang terperhatikan begitu ya. Saya pikir mengatasi agar ekonomi tidak terlalu terdampak itu kan penting, tetapi juga tidak kalah penting bagaimana agar rakyat kita itu benar-benar terlindungi dari virus corona. Karena kalau kita sudah kebobolan, artinya kita sudah 2 misalnya, kita harus pastikan hanya 2, jangan sampai melebar kemana-mana. Karena kalau kita sudah seperti Korea yang sampai ribuan dalam waktu yang singkat, itu kita akan sangat kesulitan untuk mengatasinya. Kalau kita melihat sekarang protokol itu sudah ada. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya, Mas Jaka? Karena sampai sejauh ini kan saya melihat juru bicara sudah ada, tetapi kita belum tahu bagaimana implementasi di lapangan. Karena Indonesia ini apalagi melihat kondisi geografis yang terpencar-pencar begitu, yang ada sekian ribu pulau, ada sekian pemerintah daerah yang kadang-kadang merasa lebih penting daripada pemerintah pusat misalnya begitu. Itu apa protokol ini bisa terlaksana dengan mulus? Ya saya pikir kan dari 4 protokol ini 1 sudah betul-betul dilaksanakan ya. Artinya protokol lintas batas, artinya kita betul-betul membatasi atau mencegah orang-orang asing yang kemungkinan membawa virus ini masuk ke Indonesia. Terakhir pemerintah memutuskan untuk melarang wisatawan dari 3 negara di beberapa wilayah di 3 negara, dari Iran, dari Korea Selatan dan dari Italia. Itu kan menurut saya kan langkah yang sangat bagus karena kan 3 negara ini kan belakangan sangat masif peningkatan jumlah penderita virus corona. Saya pikir persoalan-persoalan langkah-langkah seperti ini juga harus diterapkan untuk protokol-protokol lain, protokol komunikasi, protokol pendidikan, juga protokol di kesehatan. Dengan demikian kita betul-betul bisa mengisolasi penderita corona itu hanya di 2 orang, tidak menyebar kemana-mana lagi. Masalahnya bagaimana masyarakat menghadapi corona ini? Saya ingat dulu waktu tsunami Aceh semua orang belum tahu, sampai kemudian orang jadi sangat tahu. Tapi dengan berjalannya waktu jangan-jangan orang sekarang sudah lupa bagaimana menghadapi tsunami. Jangan-jangan kita juga harus menghadapi itu di corona, tapi kita harus jeda dahulu. Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta Selatan. Ada Pak Syahril. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Syahril. Singkat padat saja Pak.
Ya, sebuah pesawat kuno lebih baik ada daripada tidak ada. Jadi protokol itu meskipun terlambat balik ada pada tidak ada. Mengenai protokol ya, sebelum itu saya ingin menghimbau pemerintah agar pemerintah itu mencukupi kesediaan pangan, sandang pangan kita, 9 bahan pokok kita, mencukupi keberadaan 9 bahan pokok kita plus masker ya. Mengenai protokol itu yang kebijakannya memang bagus sekali, tetapi masalahnya apakah tersebut berlangsung di ujung tombaknya seperti di daerah-daerah. Apakah itu penanggulangan maksudnya pendatang-pendatang, apapun yang pendidikan, pencerahan, apakah lain sebagainya yang 4 protokol itu, apakah itu bisa dilaksanakan, dan apakah itu mau dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu kita menyarankan kepada pemerintah, rajin-rajinlah kontrol, turun ke lapangan. Itu presiden itu punya membantu sedemikian banyaknya, ya, menyebar ke daerah-daerah untuk melihat apakah sudah dilaksanakan. Kenapa? Karena daerah itu tidak mau menerima penyakit corona ini, khususnya menggunakan BPJS. Ada lagi di daerah seperti daerah kampung saya Jambi sana, ya, kita tidak tahu kemana mau pergi. Kalau ada penderita corona ini, rumah sakit mana? Itu harus diberikan informasinya. Apa namanya tadi itu kontrol sentralnya di mana? Siapa yang harus kita hubungi? Di mana kita minta, ya? Jadi ini kembali lagi keberadaan pada kesediaan rumah sakit yang bersedia. Dan lagi satu lagi yang ingin saya sampaikan, siapa yang bertanggung jawab terhadap corona yang ada di daerah ini? Apakah gubernurnya? Apakah bupatinya? Apakah kesehatannya? Apakah pemerintah pusat? Ini harus jelas. Jangan sampai nantinya ini tanggung jawab kita semua. Tanpa kita bertanggung jawab kita semua, siapa yang harus bertanggung jawab? Kepada siapa kita harus minta pertanggungjawaban? Jadi itu pernyataan yang tidak masuk akal. Tanggung jawab kita semua. Harus ada yang bertanggung jawab di daerah, kekuatan dan sebagainya. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Pak Izar di Cilegon, Banten. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, selamat pagi Pak Jaka. Selamat pagi Pak Izar. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, jadi begini, pengamatan saya ya memang kita ini masih sebatas reaktif saja ya. Reaktif pun agak terlambat juga kadang-kadang ya. Jauh dari tindakan preventif apalagi proaktif gitu. Padahal kita sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang lalu mengenai flu burung atau SARS, MERS dan sebagainya. Bencana-bencana alam besar maupun kecil. Memang semestinya pemerintah mempunyai protokol yang bersifat komprehensif ya. Apakah mungkin bisa PP, peraturan pemerintah dan sebagainya yang kita tidak bisa berkelit lagi untuk itu. Termasuk berkomunikasi siapa dan yang harus berkomunikasi, siapa yang dilarang dan sebagainya. Jadi protokol ini memang sangat penting walaupun terlambat seperti yang pertama bicara tadi. Oke, ini penting. Tapi yang paling penting lagi adalah ini juga masalah yang besar pengamatan saya di negeri ini adalah masalah follow up. Ya, action yang sebenarnya. Follow up. Kita punya protokol yang bagus, peraturan yang bagus, tapi nanti follow up di lapangan seperti apa? Seperti yang dibilang yang pertama tadi, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengontrol gitu. Dan kemudian yang terakhir saya katakan, kalau kita punya protokol atau nanti peraturan-peraturan yang bersifat permanen atau tidak permanen, ini harus ada latihan, harus ada drill, ya, agar kalau terjadi itu tidak gampang lagi kita menghadapinya. Betul. Jadi secara periodik harus dilakukan pelatihan-pelatihan dalam bentuk drill dan sebagainya. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Izar ada Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, selamat pagi. Silakan Pak Bambang. Wabah virus corona di Wuhan, Cina saat ini telah menjalar dan merebak di 77 negara termasuk di Indonesia. Dan telah menyebabkan korban terinfeksi sebanyak 92.460 orang dan korban meninggal sebanyak 3.162 orang. Di sisi lain, Mas, ada berita baik yang melegakan bahwa jumlah pasien yang sembuh dari terinfeksi virus corona tersebut mencapai 50.969 orang. Atau di dalam 24 jam ada 2.000 pasien yang telah bisa disembuhkan. Kami melihat bahwa penanganan wabah virus corona yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini sudah tepat dan baik dan benar-benar profesional, yaitu sesuai dengan standar internasional yang diberlakukan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Nah, oleh karenanya Mas, bahwa masyarakat tidak perlu untuk panik maupun istilahnya yang benar-benar istilahnya berpikiran yang sangat berlebihan, namun tetap harus waspada seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar masyarakat untuk selalu berpola hidup yang sehat sehingga
daya tahan tubuh terjaga dari kaitannya dengan penyebaran virus corona. Terkait dengan pemerintah Indonesia yang sudah mengumumkan protokol pencegahan penyebaran virus corona, Mas, kami melihat itu tidak ada kata yang terlambat. Sekalipun seharusnya protokol tersebut sudah disampaikan pemerintah kepada publik jauh-jauh sebelumnya, yaitu pada awal Januari di saat-saat wabah virus corona di Wuhan itu sudah benar-benar meledak. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Memang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Menarik yang disampaikan terutama tadi Pak Ishar, Mas Jaka, bahwa sebenarnya protokol ini harus komprehensif. Mungkin bisa dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah sehingga bisa mencakup banyak hal dan kemudian tidak ada yang bisa berkelit dari aturan itu misalnya. Lalu kemudian juga yang menarik adalah protokol kalau sudah ada harus disimulasikan. Ya kayak di gedung-gedung saja kan latihan antisipasi kebakaran misalnya kan suka dilakukan. Masa negara ini nggak bisa melakukan itu? Bagaimana, Mas? Betul tadi dibilang Pak Ishar, kita sampai sekarang masih cenderung sifatnya reaktif. Tidak preventif, apalagi proaktif. Iya betul. Saya pikir ini ya sebenarnya kita setiap terjadi musibah, setiap terjadi bencana kan kita selalu mengingatkan seperti itu ya. Tapi faktanya juga masih belum ada peningkatan signifikan bagaimana menghadapi sebuah persoalan. Saya pikir protokol penanganan musibah seperti ini harus segera dibakukan. Jadi mungkin nanti ada modifikasi kecil ketika ada kasus-kasus yang berbeda. Tapi intinya sama, adalah bagaimana pemerintah pusat itu melakukan apa, bagaimana pemerintah daerah itu pembagian tugas yang jelas sehingga tidak saling kalau selama ini kan soal komunikasi kan selama ini kan belakangan ini kan masih ada perbedaan antara pusat sama daerah. Sehingga dengan rakyat sendiri yang bingung ini yang benar yang mana. Sementara kita menghadapi ancaman corona yang mestinya membutuh kepastian, membutuh kejelasan, bagaimana langkah kita, bagaimana kondisi terakhir kita. Tetapi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih ada perbedaan pandangan, perbedaan informasi. Saya pikir hal seperti ini harus segera diatasi dengan 4 protokol. Ada protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol lintas batas, dan protokol pendidikan. Dengan demikian arah penanganan untuk mencegah corona itu lebih terfokus, lebih terarah. Kalau kita lihat sampai sekarang kan daerah juga tidak semua daerah yang betul-betul aware dengan persoalan ini, tapi ada juga beberapa daerah yang betul-betul sangat cepat melakukan antisipasi. Perlu diatur dalam undang-undang tidak? Ya saya pikir kan untuk penanganan bencana sebenarnya sudah ada ya, mungkin modifikasi yang diperlukan karena kan ada perbedaan bencana kasus kan. Saya pikir kita juga memberikan apresiasi kepada rakyat kita yang belakangan sudah semakin peduli, sudah semakin aware dengan kalau kita lihat di halaman 2 Media Indonesia hari ini kan kita memaparkan bagaimana di DKI itu ribuan orang menelpon krisis center untuk menanyakan virus corona seperti apa, pencegahannya seperti apa. Kemudian juga di sejumlah daerah mereka yang merasa sakit dengan gejala-gejala corona datang ke rumah sakit untuk diperiksa. Saya pikir kesadaran ini harus kita tumbuhkan sehingga kita bisa mencegah virus ini secara lebih dini. Kita harapkan itu yang terjadi. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini, Mas. Selamat pagi. Sama-sama. Pemirsa, protokol untuk membendung penyebaran wabah corona sudah disusun dan harusnya langsung diimplementasikan sehingga tidak ada lagi alasan bagi publik untuk panik dan cemas. Patut dicatat bahwa sejauh ini sudah muncul gerakan masyarakat untuk bersama-sama melawan penyebaran COVID-19. Kita harapkan juga negara tidak ketinggalan dibandingkan warga negaranya. Saya Leonard Samosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi.